Hai teman nongkrong semua, kembali lagi di Hontop. Kali ini tetap masih sama dengan formasinya. Aku Eko. Aku Arudo. Halo guys, apa kabar semua? Baiklah ya. Baik, hopefully ya. Hopefully. Especially mendekati long weekend seperti ini. Aku sudah malas bekerja. Aku sudah tidak mau bekerja. Justru ya kok ya, kalau di bukan instansi ya, corporate besar lah nyebutnya ya. Kalau udah bulan-bulan kayak gini, apalagi ini hubungannya bule ya. Mereka tuh isinya tuh apalagi udah tanggal-tanggal mendekati gini tuh selalu balasan emailnya adalah let's push this to next year. Let's discuss this after New Year. Jadi isi balasan emailnya tuh rata-rata gitu semua kok. Oh, kebanyakan kayak gitu ya? Jadi rasanya kok kalau kerja tuh cuma 11 bulan. Karena di bulan ke-12-nya tuh mungkin 11,5 bulan. Begitu udah half. Udah half tuh rasanya tuh semua balasan email kalau diajak ngomong yang penting tapi tidak urgent, tuh selalu di-push ke after New Year. Dan yang lebih lucunya, biasanya setelah semua di-push ke after New Year, nanti di New Year-nya ngedumel. Wow, gila kerjaan banyak banget ya habis tahun baru ya. Aku tuh kadang suka gimana ya? Gumun mungkin ya sama manusia. Manusia tuh kadang tuh lucu. Suka menunda, tapi tahu harus dikerjain juga kan. Bro, tapi sebenarnya ya, yang bikin kayak gitu salah satunya tuh karena memang vibe liburannya udah kerasa aja. Iya sih, kerasa. Di sana tuh gila kok. Kalau soal Christmas tuh it's crazy. Well, it's gonna be interesting. Di sana berarti ada budaya lain waktu pas kamu selain di Indo ya? Yes. Oke. Yes. Let me know. Start dari Natal tuh biasanya November akhir tuh udah mulai lagunya aja udah Natal kok. Hampir sama di sini. Sini tanggal 1 biasanya beberapa khususnya public area ya. Tapi November ya, bukan Desember ya? Aku bilang tadi November. November akhir kan? Iya, November. Ya. Kalau di sini mungkin Desember tanggal 1 lah. Ya, udah mulai ya. Udah mulai. Lagu-lagu Christmas tuh udah mulai di mana-mana. Tapi yang ngebedain adalah di sana tuh bener-bener udah mulai didekor dan ngejual barang yang memang highly related ke Christmas. Jadi ya memang ya mungkin first of all dekorasi udah mulai dijual di mana-mana. Ya. Hadiah yang related ke Christmas udah mulai dijual di mana-mana. Mainan anak tuh udah mulai ditaruh di shelf-shelf depan. Nah, terus yang paling mencolok juga tuh di mana-mana tuh udah mulai banyak Santa Claus. Ya, Santa. Itu selalu menjadi sosok primadona anak kecil. Even for me. Walaupun lucunya banyak dari mereka tuh yang nggak tahu itu tuh apa kok. Jadi anak kecil tuh juga punya FOMO tahu kok. Dan FOMO-nya anak kecil gue rasa tuh ini Santa Claus. Karena gimana ya? Saat temenmu yang lainnya ngelihat mas-mas pakai baju merah berjanggut terlihat sangat bahagia, mau nggak mau it gonna be look weird kalau kamu tidak merasakan kebahagiaan yang sama. Aku ngelihatnya sih itu gitu. Kayak aku pernah lihat serombongan mungkin 7-8 anak, yang lain tuh look so hype kok. Yang satu tuh bingung. Siapa sih Santa ya? Pada kenapa? Don't we suppose not talk with stranger? Kan budaya gitunya kan kental banget di barat. Nah, karena kenapa gue bisa sampai bilang gitu? Karena mukanya tuh benar-benar kayak teman-temanku pada kenapa sih? Kok kayaknya bahagia banget. Di situ aku mulai mikir, oh iya juga ya. Nggak semua orang tahu Santa. Tahu figure out about Santa. Ya, tapi nggak semua orang tua kok juga menjelaskan atau gimana ya bilangnya, memperkenalkan, introduce konsep dari sebuah Santa Claus. It's gonna be funny, I think. Gini. Di sana kan nggak seperti di sini. Yang contoh sekolah swasta, sekolah negeri, di mana sekolah swasta, apalagi kalau yang apa namanya sebutannya itu ya, yayasan banyak kan Nasrani, let's say. Yeah. Di situ mungkin lebih diperkenalkan Santa lah ya.
Di sana kan enggak. Di sana sekolahnya kan yang public school especially campur. Oke. Let's say di Belanda tuh salah satu yang terbanyak tuh orang Turki. Oh iya? Ya, mungkin top populationnya salah satunya adalah. Dekat, Pak. I'm not sure why to be honest kok. Kenapa banyak? Karena nggak ada jajah-jajahan juga kayaknya kalau ke Turki. I'm not sure ya. I'm not really good at history. Tapi Turki tuh Turks banyak di sana. Aku kurang yakin sih orang-orang Turki ngajarin konsep sinterklas ke anaknya. Iya. Karena itu sebenarnya kan ini bukan masalah agama, tapi budayanya aja ya. Kayaknya agak berbeda ya. Even yang di barat pun anaknya ada yang masih mungkin belum tahu. Ya, maybe. Walaupun Apalagi, mungkin, sorry kok, pendengar kita bakal bilang Turki tuh dulu sempat jadi negara Katolik loh sebelum dia dia memang beberapa kali Katolik Islam sekarang lagi di Islam. tapi kan kita nggak ngomongin agama, Ya. yang kita omongin budaya. Budaya. Kan? Aku nggak yakin sih orang Turkinya tuh diajarin budaya Sinterklas. Tapi saat dia masuk ke public school, let's say dia berdelapan and then dia satu-satunya yang nggak tahu Santa Claus itu, aku tetap nggak yakin dia nggak girang sih. Iya. Dia akan terlihat bingung mungkin di awal, tapi dia akan mulai, kayaknya fun juga ya. Iya. Zaman aku kecil ya. Oke. Iya, ini kan theater Of mind, Iya, theater of mind yang udah orang tua itu bikin kalau nanti berbuat baik, Santa akan memberikan kamu a gift lah. Ya, oke. Itu yang dilakukan pada saat 24. I'm clean up my shoes. Oh gitu ya. Ya. Dan gobloknya lagi waktu itu my mom said di dalam sepatunya kayak dikasih rumput atau apa gitu loh. Itu I don't know. Oke. Tapi baru tak pikir-pikir lagi, ngapain aku habis nyuci kayak gitu kalau Dikasih dalam dikasih rumput ya? lagi kan? Oke. Ya, tapi besok paginya saat aku bangun, I'm so excited when I wanna sleep. Ya, oke. Saat besok bangun, oh god, tanggal 25 Desember adalah suatu hal yang sangat menyenangkan saat aku melihat ke bawah kasur dan ternyata ada mainan. Ada mainan ya? Ya. Nah, Bahkan aku waktu mau turun ngelihat itu deg-degan. Ini santanya masih di bawah apa enggak? Sumpah, aku ngerasain kayak gitu. Jadi yang oke, ini ada orang nggak ya di bawah? Aku takut. Cuman begitu ada tahu hadiahnya udah persetan ambil aja udah. oke. Tapi bahkan untuk kita orang Indonesia aja tuh nggak semua diperkenalkan dengan Santa Claus. Ya. Koko mungkin salah satu yang iya. Aku tuh Santa Claus figured by myself. Nggak diperkenalkan oleh orang tuaku. Oh ya? Ya, aku ya memang memiliki tendensius suka ingin tahunya tinggi. So saat kecil dulu aku kayak, oh itu maksudnya apa ya? And then I try to find out, oh ternyata itu yang disebut dengan Santa Claus. Bahkan aku sendiri aja tuh juga nggak diajarin sosok Santa Claus. Tapi lucunya lagi kok, menjadi anak kecil tuh belum tentu tidak skeptikal. Aku dari kecil tuh udah skeptis soal Santa Claus. Oh ya? Aku nganggep ya, Santa Claus tuh apa nggak capek ya? Ngirimin barang, Nyatetin kebaikan dan keburukanku Ya. gitu. And then dia harus nimbang begini dan itu skeptisan yang udah muncul dari zamanku kecil dulu. Jadi kayak, Kayaknya nggak mungkin deh. kayaknya capek deh. Kalau nggak langsung gitu, kayaknya capek deh. Kamu jangan mematahkan theater of mind anak kecil. Walaupun yang paling lucunya kok, aku dulu pernah di fase aku mencoba percaya. Dan karena referensiku itu dari luar negeri, Santa itu, katanya kita disuruh ngirim surat. Oh, come on. Dan lucunya lagi, kalau Koko dulu ya, ini aku dulu, ngirim surat lewat kantor pos. Dulu orang zaman dulu masih mau play along loh. Beneran? Oh, iya? Iya, kalau orang zaman dulu tuh masih mau play along loh. Diterima kok. Tapi nggak tahu dikirim kemana. Ketika ditanya mau dikirim kemana ke Santa Claus, di play along. Aku nggak tahu kalau itu. Ya. Aku tidak berada dalam budaya itu soalnya. Oh ya? Ya, aku pernah ngelakuin itu di sini loh. Di Semarang ini. Mereka beneran play along dan
setelah beberapa tahun kemudian aku baru, mereka segitunya ya, mungkin mereka tidak percaya ya, atau mungkin mereka tidak mengamini budaya tersebut, tapi mereka tetap tidak mematahkan loh rasa gimana ya, berbinar-binarnya anak kecil, dan diterima aja, ya nanti kami kirimkan ya. Kurang lebih ya nggak sepersis itu kata-kata, tapi aku kayak setelah beranjak dewasa kayak, wow, ternyata humanity itu masih ada ya. Iya. Itu kenapa aku bilang jangan patahkan, jangan patahkan theater of mind-nya anak kecil. Biarlah itu menjadi theater of mind-nya. Gini, aku orang yang belum pernah ngerasain Christmas di luar. Oke. Ya obrolan Christmas di Indo mungkin banyak versi ceritanya. Cuman aku minta tolong deh ceritain vibe-nya kayak apa sih? Gimana ya? Kalau sebuah vibe-nya ya kok. Menurut Koko salah satu tempat yang least expected related ke Christmas, yang sangat menurut Koko tuh hubungannya ke Christmas tuh tipis banget. Menurut Koko tempat apa? Tipis. Ya tipis, yang kayak ibaratnya, di sini kok pada pakai, maksudnya kok pada ngerayain Christmas? Kira-kira tempat umum apa yang menurut Koko hubungannya tipis lah ke Christmas? Apa ya? Kalau restoran menurutku ya masih lumayan tebel lah ya. Mall masih lumayan tebel. Sebenarnya kalau mungkin dilihat salah satu yang paling tipis ya. For me, hospital. Hospital ya? Ya. Alright, hospital. Meskipun sekarang pun pasti semuanya juga udah ngelakuin dekoratif yang sama. Dekoratif ya? Aku nggak tahu ya, tapi mungkin di beberapa rumah sakit melakukan itu semua atau enggak. Cuman yang biasanya aku lihat-lihat memang ya pasti ada dekor lah. Nah, kebetulan rumah sakit tuh adalah tempat yang nggak pernah aku kunjungin. Nah, because ke rumah sakit tuh nggak ada gunanya di sana menurutku. I'm just gonna tell the truth. Koko tipes cuma disuruh istirahat, minum air, dikasih paracetamol. Ya ngapain datang ke rumah sakit cuma dikasih paracetamol sama tidur minum air yang cukup. Masih bisa beli di apotek lah ya. Ya, ibaratnya kan gitu. So, aku kurang tahu kalau soal rumah sakit. Tapi tempat yang menurutku paling unrelated ke Christmas, tapi di sana aja tuh benar-benar total soal Christmasnya, bahkan di gym. Di gym tuh beneran masuk tuh dekornya udah serba Christmas. Bro, lu nggak mungkin bilang dong kalau misal tiang barbelnya dikasih lampu-lampu enggak kan? Lebih sampai ke ruang tunggunya sih. Tapi di ruang yang gimana ya, hall yang biasanya ditaruh treadmill begini dan begitu, di situ pun didekor kok. Dan dekornya nggak dekor yang maksudnya asal tempel gitu. This is real decor. Dan itu kan sebuah business chain. Jadi di kota ini ada, di kota ini ada, di kota ini ada, di kota ini. Aku ketika main ke kota-kota tersebut, mereka ngaplikasiin hal yang sama. Jadi tuh bener-bener bahkan sampai, anjir ya, sampai di gym aja tuh Christmas spiritnya tuh really high gitu. Nah, ditambah lagi, mereka itu nggak kayak kita yang semuanya diliburin. Mereka enggak. Sorry, maksudku gini, di luar negeri tuh nggak semua apa-apa diliburin kok. Nggak ini libur, itu libur, ini itu. Itu yang mau aku tanyain. Kalau di let's say deh kayak yang ini di tahun ini, itu kan kemungkinan mulai dari 24 sampai ke ntar tanggal 2. Alright. Soalnya tanggal 2 kalau nggak salah hari Minggu. Alright. Kalau di sana liburnya berapa hari? 2 hari kok, khusus Christmas. Itu tuh hal yang rare. Di sana tuh libur. Sebuah libur tuh gini. Di sana mereka akan meliburkan buat King's Day. Hari ulang tahun raja. Oke. Terus Christmas. Dan H+1 setelah Christmas diliburin. Christmas buat di sana itu seharga sebuah King's Day. Dan they really love their king. Oke. Jadi tapi bukan yang liburnya sampai ya kalau kita kan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-nya libur aja lah, kan itu libur akhir tahun kan Nataru. Iya, bahasanya. I'm not sure. Natal tahun baru ya. Karena di sana tuh libur lebih dari 2 hari tuh, lebih dari sehari tuh udah something weird kok. Masuknya cuti biasanya. Oh iya? Iya, terus Natal tuh dikasih 2 hari, bahkan H+1 Natalnya tuh kadang masih banyak shop. H-1 Natal tuh banyak shop yang
shop, gym, beberapa tempat-tempat itu tutupnya setengah hari mempersiapkan untuk Natalnya. Dan spirit Natalnya tuh kental banget kok di sana. Even liburnya nggak kental ya? Ya, liburnya nggak kental. Iya kan? Iya, ya, true. Kalau lihat kayak gitu kan berarti cuman persiapannya aja yang wah diagung-agungkan banget nih. Ya. Tapi begitu waktu pas hari hanya ya udahlah 2 hari aja cukup. Tapi yang lebih menariknya lagi, di sana tuh spiritnya nggak cuma di dekorasi dan itunya, ke orangnya juga kok. Mereka tuh akan nge-invite orang bahkan yang tidak merayakan Natal. Karena yang mereka peduliin tuh cuma kebersamaannya aja. Holiday yang nggak tiap hari panjang, nggak tiap selalu ada yang panjang. Ketika ada yang panjang, mereka mencoba invite orang-orang yang nggak harus sedekat itu kadang. Mungkin kalau ada 2 hari, they split it. Yang benar-benar intimate mungkin hari pertama, yang nggak se-intimate itu hari kedua. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang benar-benar diundang dan dijadiin satu kok. Jadi benar-benar Christmas tuh something fun yang you look forward, dan bahkan aku menghadiri sebuah Christmas dinner di mana yang nggak merayakan Christmas tuh setengahnya. Yang nggak merayakan Christmas setengahnya. Yes. Dan mereka nggak ada rasa terpaksa untuk datang karena sistemnya invitation. Oke. If you want to come, go ahead. Kalau enggak, just let us know that you cannot come. Ya. Ya, maksudnya mereka tidak mau ada makanan yang terbuang Ya, atau prepare kekurangan makanan. makanan. Ya. Lebih ke Makes konsep sense. yang seperti itu aja. Tapi everybody is welcome yang diundang tersebut. Dan try to imagine dari 5 biasanya ya kalau di sini sesuatu yang berhubungan dengan holiday yang relate ke sebuah agama yang diundang yang cuman yang merayakan ya. Ya. Kalau Mungkin yang enggak, let's say kayak bukber atau mungkin halal bihalal. Ya. Kalau di sono? Kalau di sana tuh bener-bener kebersamaan Natalnya tuh, dan nggak 1-2 yang beneran nggak ngerayain Natalnya tuh bisa setengah dari audiensnya. Ya. Dan membaur kok. Karena nggak ada, gini ya, mereka melihat Natal tuh bukan, libur keagamaan yes, mereka melihat sebagai suatu kebersamaannya, dan celebrate-nya ya mungkin lebih ke arah sana. selebrasinya, ya betul. Nah di situ yang aku menilai, ya di sini bukan aku bilang mereka nggak ada yang bergereja ya, Iya. some of them still go, tapi banyak dari mereka juga yang lebih fokusnya bahwa this is the time dimana ya kita saling mengasihi aja. Yang lucunya dari 100, let's say dari 50 audiens yang datang, diajak semua tukar kado kok. Bener-bener spirit Christmasnya tuh supaya nggak ada kesenjangan sosial biasanya dipatok. Oh ya, budget berapa lah ya? Budget berapa? Ya tukar kadonya pakai budget. Well, 100 euro or maybe ya. berapa? Nah, di situ tuh yang mau aku coba sampaikan bahwa Natal tuh nggak semenakutkan itu. Hah? Ya, karena buat beberapa orang menghadiri Natal tuh sama aja kayak mereka mau di brainwash. I'm oke. trying to Ya. see from other side bahwa Natal tuh janganlah, ginilah. Karena from my first hand experience ya, teman-temanku yang pulang dari habis tempat Natal nggak ada yang tiba-tiba jadi tambah beragama tau kok. Yang contoh yang merayakan aja ya kok ya. Karena kenapa bisa aku bilang gitu? Karena di situ tuh gak semuanya related ke agama. Iya. Bahkan ya ada yang cuman makan, tukar kado, having fun, karaoke, ada yang say grace lah, bersyukur tahun ini kita udah begini dan begitu. But that's it. And then udah. Sisanya mabuk. Sisanya mabuk mungkin ya. Karena itu kan sebuah budaya juga. Nah, well, satu deh, aku mau tanya yang pasti. Kalau yang di tempatmu turun salju enggak? sempat. Sempat ya? Dan salju itu tidak mengenakkan. Salju itu cuma enak pertama kali kita lihat. That's for me ya. Salju itu cuma menarik saat pertama kali lihat. Kedua kali itu udah kayak, salju. So cold. Enggak cuma so cold. Harus dibersihin. Ribetnya. Ribetnya kalau sini mungkin banjirnya lah ya. Banjirnya betul. Iya. Aku cukup merasakan capeknya juga sih kalau bayangin kalau kayak gitu pas ngeliat. Dan
maybe penutupnya di sini dan di sana tuh memiliki satu kesamaan tapi nggak sama-sama banget. Apa? Kalau di sini banyak yang melarang mengucapkan Selamat Natal. Tapi pakai dong, diskon Natalnya pakai kan? Diskon Natalnya mungkin pakai. Kalau di sana mereka langsung memilah bahwa aku mengucapkannya selamat berlibur, happy holiday. Oh, mereka mengucapkannya happy holiday. Yang tidak mengamini, Ya, 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 ya. yang tidak mengamini. Tapi mereka tetap mengucapin ke orang-orang yang merayakannya happy holiday. Oh, that's cool. Jadi ya mereka, oke, aku tidak mengamini itu, tapi aku ucapkan happy holiday buat kalian guys. Even and I know, Mm-mm. ya di sini adalah one or two brand yang ya udah mulai mengakomodir itu. Ya. Bilangnya happy holiday. Happy holiday. Jadi buat semua pendengar kita, Merry Christmas. Merry Christmas dari kami, dan bagi yang tidak percaya, Happy Holiday. Happy holiday. So, mungkin itu sedikit cerita si Arudo waktu pas Christmas di luar sana. Semoga cukup membawa fantasi kita berlibur ke sana dan vibe-nya seperti apa. Ya, semoga Natal kali ini ya nggak kayak Natal tahun kemarin aja, itu aja udah cukup buat. Ya. Aku setuju. Semoga Santa give you a big gift for Ya, semoga Santa masih tetap kurang kerjaan. masih tetap menghitung lah ya. Ya, masih tetap begitu. Oke, apapun itu, mungkin itu di closing di episode kedua kali ini. Ya. Ada nggak sih kalau dari teman-teman mungkin yang ngedengerin ini memories about Christmas? Ya, pengalaman Apa sih? Natal kalian yang paling Pengalaman- berkesan mungkin ya. Ya. Mungkin bisa leave comment or ya bisa DM di kami di Grand Creative Media di Instagram, dan mungkin kita selalu ingetin kita juga ada program Confess. Kalau memang ada beberapa hal yang kalian memiliki apa ya, dosa-dosa terdalam atau hal-hal yang tidak bisa diucapin dengan yang lain, mungkin bisa kontak ke kita supaya ya setidaknya bikin hati lega aja. Mungkin kayak gitu. Aku Weko pamit Aku Arudo juga pamit. and bye-bye. Bye-bye, sampai ketemu tahun depan.